Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 10 yang berkata demikian. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mereka yang sudah banyak beramal dan berbuat baik, agaknya mudah untuk merasa saleh, karena demikianlah pandangan kebanyakan orang. Tidaklah mengherankan bahwa mereka dapat dengan tinggi hati yakin bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa mereka. Sebaliknya, mereka yang sadar bahwa hidupnya kurang berkenan, mungkin sering meminta ampun kepada Tuhan bahwa mereka bukanlah orang yang pantas untuk menjadi umat-Nya. Itulah yang disampaikan Yesus sebagai perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di bait Allah dalam Injil Lukas pasal 18. Yesus menyatakan bahwa orang yang rendah hati itu adalah orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Ini karena di hadapan Allah yang Maha Suci, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tuhan membenci orang yang sombong. Saul yang diangkat menjadi raja Israel yang pertama adalah anak orang berada dari suku Benyamin yang tinggi besar dan tampan rupanya. Sekalipun ia berada dalam keadaan yang bisa membuat banyak orang menjadi iri kepadanya, Saul merasa tidak pantas menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Saul pada waktu itu adalah orang yang rendah hati, dan karena itu Tuhan memilihnya. Lebih dari itu, dengan bimbingan Roh Tuhan, Saul pada mulanya diberkati Tuhan dengan berbagai kesuksesan. Sayang sekali, setelah menjadi raja yang jaya, Saul kemudian menjadi orang yang angkuh. Ia ingin meminta berkat Tuhan sebelum maju berperang, tetapi tidak sabar menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran. Ia memaksa untuk mempersembahkan korban, tetapi tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Saul menjadi orang yang sombong dan mengabaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan bertindak menghadapi Saul yang sudah merasa sanggup untuk hidup tanpa Tuhan? Tuhan menghentikan bimbingan rohnya dari Saul, dan dengan itu mengalami goncangan kejiwaan. Dalam ayat pembacaan kita, jelas bahwa Tuhan mengizinkan roh jahat menguasai Saul sehingga ia tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Tuhan yang mempunyai rencana yang baik untuk umat Israel tidak akan membiarkan Saul menjadi sedemikian murka jika ia tidak dapat menguasai tindakan Saul. Dalam berbagai keadaan kritis yang membahayakan jiwa Daud, Tuhan tahu bagaimana ia harus menyudahinya.
Tuhan adalah Maha Kuasa dan Maha Tahu. Rencananya selalu baik untuk orang-orang yang dikasihinya. Sebaliknya, Tuhan membenci orang yang lupa bahwa tanpa Tuhan, hidupnya adalah kosong. Ia membenci orang yang berpura-pura saleh, tetapi tidak mau menuruti firman-Nya. Kita ingat bahwa dengan seizin Tuhan, Raja Saul kemudian mengakhiri hidupnya secara tragis dan diganti oleh Raja Daud. Dalam hidup ini kita mungkin pernah melihat atau mendengar kejadian di mana pemimpin dan tokoh dunia yang dulunya dipandang sebagai orang-orang yang saleh dan menuruti perintah Tuhan, kemudian menjadi orang-orang yang lupa bahwa mereka tidak dapat hidup di atas kaki sendiri. Jika kita teliti, banyak orang yang sedemikian lambat laun berubah menjadi orang-orang yang bodoh dan melakukan tindakan-tindakan tercela yang mempermalukan dirinya sendiri. Mereka menjadi orang-orang yang kurang waras pikirannya karena Tuhan menghentikan bimbingan dan perlindungannya. Bagaimana pula dengan kehidupan kita saat ini? Sadarkah kita bahwa tidak seorang pun yang bisa hidup tanpa bimbingan, perlindungan, dan berkat Tuhan? Keadaan dunia yang serba goncang saat ini mungkin bisa mengingatkan kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan dan tidak bisa bergantung pada diri sendiri. Tuhan memberkati mereka yang datang kepadanya dengan rendah hati, memohon pengampunannya dan dengan penyerahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan mengasihi orang yang sadar akan dosa dan kelemahannya dan mau memohon pengampunan dan bimbingannya setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui kisah Saul menjadi peringatan keras bagi setiap kita agar tidak bermain-main dengan anugerah dan bimbingan Roh Kudus. Ketika Saul masih sederhana dan rendah hati, ia menjadi alat yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namun ketika hatinya mulai meninggikan diri dan merasa mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan, maka kejatuhan itu tidak bisa dihindarkan. Betapa bahayanya ketika manusia merasa dirinya sudah cukup baik, cukup kuat, dan cukup saleh, sehingga tidak lagi membutuhkan bimbingan ilahi. Inilah awal dari kehancuran spiritual, ketika seseorang merasa bahwa ia bisa menentukan jalan hidupnya tanpa bertanya kepada Tuhan. Tuhan tidak menolak Saul karena dosa yang ia perbuat semata, tetapi karena hatinya yang tidak lagi tunduk kepada Tuhan. Ketika seseorang menolak untuk taat dan tidak mau lagi mendengar suara Tuhan, maka Tuhan akan berdiam diri, dan keheningan dari surga itu adalah hukuman yang paling menakutkan bagi jiwa manusia. Dalam keheningan itu, manusia kehilangan arah, kehilangan damai, dan kehilangan pengertian yang sejati. Saul menjadi contoh nyata bahwa kuasa, kehormatan, dan jabatan tidak dapat menahan kehancuran ketika Tuhan menarik tangannya. Sebab sesungguhnya hidup manusia tanpa Roh Tuhan adalah seperti obor yang padam, masih ada bentuknya tetapi kehilangan terang dan panasnya. Namun puji Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak pernah berubah bagi mereka yang mau kembali kepadanya. Daud adalah contoh yang kontras dari Saul. Walaupun Daud juga jatuh dalam dosa yang besar, namun hatinya tetap lembut untuk bertobat. Ia menangis di hadapan Tuhan dan berkata, "Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Daud tahu bahwa tanpa hadirat Tuhan, segala kemuliaan dan keberhasilannya tidak ada artinya. Inilah perbedaan besar antara orang yang sombong dan orang yang bertobat. Yang pertama, berusaha menutupi kesalahannya, sementara yang kedua, datang kepada Tuhan dan mengakuinya. Ketika seseorang dengan rendah hati mengakui ketidakmampuannya dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, maka kasih karunia Tuhan akan memulihkan dan menuntun kembali ke jalan yang benar. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi hati yang mau diajar, hati yang mau dibentuk, dan hati yang mau tinggal dalam hadirat Tuhan setiap hari. Sebab tanpa Tuhan, seluruh pencapaian hidup manusia hanyalah fata morgana, indah dari jauh tetapi hampa ketika disentuh.
Karena itu, jangan biarkan kesuksesan, kepandaian, dan kebaikan kita menjauhkan kita dari sumber segala kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Kehidupan iman kita di masa kini pun diuji oleh hal yang sama seperti Saul dahulu. Dunia modern dengan segala kemajuan dan kemudahan sering membuat manusia berpikir bahwa ia mampu menguasai segalanya. Kita bisa jatuh dalam perangkap kesombongan rohani yang halus, yaitu merasa cukup karena kita beribadah, memberi persembahan, dan berbuat baik. Tetapi hati kita perlahan tidak lagi mencari wajah Tuhan. Kesombongan rohani jauh lebih berbahaya daripada dosa yang tampak, sebab ia menyelinap dalam diri orang yang merasa dirinya sudah benar. Karena itu Tuhan sering mengizinkan badai, kesulitan, dan pergumulan datang, bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menyadarkan kita agar kembali bersandar kepada Tuhan. Keadaan dunia sekarang ini, di mana terjadi peperangan, bencana-bencana alam, kelaparan, dan lain sebagainya, kehilangan dan penderitaan, adalah cara Tuhan menggoncang kesombongan manusia, agar kita sadar bahwa tanpa kasih dan bimbingan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan ingin membawa kita pada titik di mana kita hanya bisa berkata, "Tuhan, aku tidak sanggup lagi, tapi aku percaya Engkau sanggup." Disitulah, di tengah kelemahan, kuasa Tuhan dinyatakan. Maka marilah kita terus hidup dalam kerendahan hati, menjaga hati agar tetap lembut di hadapan Tuhan, dan tidak pernah merasa cukup tanpa kehadirannya, sebab hanya mereka yang rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhanlah yang akan menikmati damai, pemulihan, dan sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini, yang mengajarkan kami. Kami belajar dari kehidupan Saul bahwa kesombongan dan ketidaktundukan membawa kehancuran, tetapi kerendahan hati dan pertobatan membawa pemulihan. Ampuni kami Tuhan bila selama ini kami sering merasa mampu berjalan sendiri, sering melupakan hadirat Tuhan dan tidak lagi peka terhadap suara Roh-Mu. Pulihkan hati kami, jadikan kami pribadi yang lembut, yang mau diajar dan dituntun oleh Tuhan setiap hari. Ajarlah kami Tuhan, untuk selalu bergantung kepada-Mu dalam setiap langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat oleh keangkuhan diri sendiri. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja dalam batin kami, menuntun, menghibur, dan menguatkan kami untuk tetap setia berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu,
agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.